Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku tahu info ada Kidney Health for All. Ini acaranya tanggal 11 Maret 2023. Ini adalah talk show untuk kesehatan. Jadi di sini daftarnya di link, akan ada untuk pengambilan darah kayak gitu. Acara intinya ikutin talk show-nya sampai habis. Dan terakhir ada door prize-nya banyak banget. Tapi aku nggak kebagian ya, nggak menang. Gak apa-apa deh. Nah ini aku udah sampai di Museum Kebangkitan Nasional. Karena aku bawa motor jadi aku parkir dulu guys. Terus aku masuk ke pintu utamanya di sini ya. Ngikutin jalurnya ternyata diarahin ke yang rame-rame itu tuh. Nah terus aku langsung ke sana untuk registrasi. Deg-degan juga loh guys, ngantri buat ambil darah. Nama di tabungnya di darah yang D. Kalau ini untuk pencegahan. Ya mau gimana kapan kalau gini? 2 jam. 2 jam itu ambil. Kalian pernah gak sih ambil darah? Kalau aku pas diginiin tuh udah deg-degan banget tahu. Apalagi ngebayangin jarumnya pas masuk. Lala. Ambil ya, jarum masuk jangan gerak ya. 1 2 ya, tarik nafas pelan-pelan. Tapi jalan-jalan nggak apa-apa kayak misalnya saya kolesterol kan. Iya. Sambil ditekan ya Bu ya. Iya. Oke. Lanjut masuk ke ruangan, terus aku sarapan dulu. Kebetulan kursi depan ada yang kosong, jadi aku langsung ambil aja alih. Lumayan ya buat videoin acara ini. Yuk ikutin seminarnya secara virtual ya. Free cek tensi serta gula darah atau kolesterol total, dan goodie bag nanti diambil di akhir acara pada saat registrasi. Dan pada saat pembacaan door prize dan terpilih, peserta harus menunjukkan kupon door prize dan kemeja penerimaan door prize. Nah, himbauan untuk menjaga selalu ketertiban dan membuang sampah pada tempatnya. Tentunya hari ini menjadi hari yang sangat spesial sekali buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini tentunya, dan bakal mendapatkan informasi yang sangat luar biasa, tentunya hadiah-hadiah menarik. Baik, kalau gitu langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Presiden Direktur PT Finisol Prima Pharma International Alphabet Company, Dr. Selvina. Kepada Dr. Selvina kami persilakan. Terima kasih Rika. Ya, kita tiap tahun lo bikin acara kayak begini. Cuma tahun ini istimewa banget karena kelihatannya ini acara offline pertama kali setelah kita pandemi, betul apa betul? Jadi semoga semangatnya nular, semangatnya ketemu satu dengan lainnya. Saya mau nanya nih, hari ini kayaknya lebih ke arah reuni ya. Ada yang ketemu kamu gitu ya.
Oke, nah hari ini kita bukan cuma kumpul-kumpul, tapi nanti ada edukasi juga. Jadi apresiasi kepada Dokter Daniel hari ini yang sudah hadir, spesialis penyakit dalam, ahli ginjal hipertensi ya. Boleh ditanyain bukan sampai puas, tapi sampai imsak. Dokternya ganteng, masih muda. Ibu-ibu tolong tahan diri. Ya, ibu-ibu tolong tahan diri. Saya mau nanya sedikit nih, punten Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang pernah mengalami hemodialisis senyum jari? Siapa? Belum ada yang mengalami cuci darah? Oh, yang di belakang udah ada yang pernah. Ya, tidak apa-apa. Biar Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya secara definisinya itu Bapak, yaitu kerusakan ginjal secara fungsi ataupun secara struktur yang sudah terjadi lebih dari 3 bulan atau bahkan lebih. Ya, jadi walaupun hanya fungsinya atau strukturnya itu kita lihat, dan kalau memang sudah terjadi kerusakan di salah satu, kita bilang merupakan penyakit ginjal kronis kalau dia lebih dari 3 bulan atau lebih. Selanjutnya bisa atau definisi lainnya sebetulnya adalah laju filtrasi glomerulus itu kurang dari 60 cc per menit. Kita bilangnya kalau bahasanya kita sehari-hari 60%. Gitu. Karena anggapan fungsi ginjal dari 0 sampai 100, jadi laju filtrasi glomerulus atau fungsi ginjal sisanya kurang dari 60% selama 3 bulan, itu yang kita bilang penyakit ginjal kronis. Itu. Baik, tadi sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya bahwa yang dibilang penyakit ginjal kronis minimal 3 bulan ya Dok, untuk gangguan dari fungsi maupun sistemnya itu menetap. Nah, itu memang Bapak dan Ibu harus datang ke rumah sakit untuk diperiksakan. Kenapa seperti itu? Untuk mengetahui kelas-kelasnya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu lihat di slide ini, di situ ada 5 tahap penyakit ginjal kronis. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 dibagi jadi 3A dan 3B, tahap 4 dan tahap 5 Bapak dan Ibu. Sebetulnya yang dibilang penyakit ginjal kronis adalah tahap 3 ke bawah. Tapi kenapa ada tahap 1 dan tahap 2? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tahap 1 dan tahap 2 sebenarnya fungsi ginjalnya normal, kurang lebih. Tetapi dia punya faktor resiko. Faktor resiko yang seperti apa sih? Hipertensi, diabetes, ya. Ada beberapa pasien infeksi yang berulang terus menerus, infeksi saluran kemih yang berulang. Terus ada lagi yang dibilang kista ginjal yang banyak, itu yang dibilang polycystic kidney disease, itu juga dapat mengganggu. Tetapi yang utama adalah hipertensi dan diabetes gitu. Gejalanya apa? Gejalanya nggak ada. Ada yang tidak punya gejala, tiba-tiba fungsi ginjalnya turun. Tetapi umumnya kalau sudah sangat jelek, pasti sesak nafas, kencingnya berkurang. Kalau ke WC udah ngap, udah capek, kakinya bengkak. Itu salah satu gejala-gejala yang umum. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya tekankan dulu sedikit bahwa ini adalah fungsi ginjal. Tadi yang saya bilang tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada fungsi ginjal sisa yang tadi saya bilang. Kalau tahap 3, 4, 5 itu adalah di mana fungsi ginjal sisanya di bawah 60%. Ada faktor-faktor yang tidak dapat dirubah. Yang tidak dapat dirubah itu adalah jenis kelamin. Kita nggak bisa mau nanti transgender juga tetap bilangnya laki-laki gitu. Yang kedua, usia nggak pernah manusia semakin muda, yang ada semakin tua. Kalau semakin tua berarti fungsi ginjal juga semakin turun. Itu sudah hukum alam, ya. Dan ras suku bangsa, memang dibilang untuk Asia lebih kecil badannya, relatif lebih mudah dibandingkan orang yang kulit hitam yang besar. Itu tidak bisa dirubah.
Tetapi ada yang bisa dirubah, yaitu pertama adalah berat badan, kan bisa diet. Yang kedua adalah penyakit penyerta yang tadi ditanyakan dan pola hidup. Penyakit penyertanya apa aja sih? Tolong di slide. Nih, Bapak dan Ibu, dari penelitian yang paling banyak adalah hipertensi, ya. Yang kedua adalah diabetes. Selama beberapa tahun itu selalu antara 1-2. Artinya memang negara kita sudah mulai ke arah negara maju sebetulnya. Karena zaman dulu waktu pendidikan saya masih dengan infeksi yang paling banyak. Tetapi semakin kita baik, memang masalah pola makan nih yang bermasalah. Bagaimana sih mencegahnya? Sebetulnya ada beberapa tahap. Yang pertama, kalau saya tidak penyakit ginjal kronis, tapi saya punya penyakit seperti hipertensi dan diabetes, apa sih yang mau saya lakukan untuk mencegah supaya tidak masuk penyakit ginjal kronis? Kontrol tekanan darahnya, kontrol gula darahnya, olahraga secara teratur, jangan cepat marah-marah, karena kadang yang marah-marah ini naik tensinya. Terus habis itu tidak merokok, itu sangat penting sekali, karena memang merokok itu juga adalah salah satu faktor merusak pembuluh darah. Ginjal itu isinya pembuluh darah, jadi yang dirusak bukan hanya pembuluh darah yang di jantung, yang di ginjal dulu pasti sudah kena akibatnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, kalau saya sudah penyakit ginjal kronis, apa sih yang harus saya jaga? Makannya dijaga. Mungkin nanti akan lebih jelas dengan Ibu Fitri apa sih yang harus dikasih makanannya. Tetapi ada beberapa poin yang memang harus dijaga kalau memang sudah sakit penyakit ginjal kronis ini, Bapak dan Ibu. Kurang lebih itu. Bapak dan Ibu, seperti yang saya bilang, ginjal itu organ yang sangat unik. Makanya menurut saya itulah kenapa ada 2 ginjal, 1 hati. 1 hati, kalau hati rusak, hati bisa kembali. Rusak bisa kembali gitu. Kecuali kalau dia sangat destruktif yang menyebabkan hatinya udah gak mampu lagi. Tetapi kalau ginjal isinya pembuluh darah, dia tidak bisa regenerasi. Sekalinya rusak, ya rusak. Cuma di dalam pembuluh darah, di dalam ginjal itu pembuluh darahnya jutaan gitu. Jadi kalau dibilang apakah bisa sembuh? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena sekali pembuluh darah rusak, tetap rusak. Bagaimana yang bisa dilakukan? Memperlambat kerusakan itu. Karena tanpa sakit ini pun semakin kita tua, pasti makin turun fungsinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dibilang bisa sembuh, tidak. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa punya kualitas hidup yang baik. Karena dengan menjaga yang tadi yang saya bilang, kualitas hidup kita akan jauh lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Tadi kita jaga kalau kita punya sakit, terutama hipertensi dengan diabetes. Gimana jaganya? Jaga tekanan darahnya, jaga gulanya. Jangan, mohon maaf saya bilang, jangan percaya apa kata orang. Percayalah apa kata dokter, percayalah apa kata ahli gizi. Kenapa? Apa kata orang itu belum tentu benar. Tetapi apa yang kami bilang berdasarkan penelitian. Ada beberapa orang yang bilang herbal itu baik. Setuju saya herbal baik. Tetapi hati-hati, herbal itu ada yang sudah diteliti, ada yang belum diteliti. Di dunia kedokteran dipakai loh herbal. Tetapi herbal-herbal yang memang sudah diteliti dan kita anggap aman untuk tubuh kita. Jadi jangan sembarang minum herbal-herbal. Karena apa? Itu bisa memperburuk fungsi ginjal. Ya, kontrol penyakit, jangan sembarang minum. Dan konsultasikan ke dokter setiap obat yang mau diminum. Jangan sembarang, sakit kepala, saya beli aja dari warung.
Totonya sakit kepalanya udah 3 tahun, nggak hilang-hilang, dia belinya di warung terus. Yang kena korban ginjal. Jadi jangan sembarang minum obat-obatan. Selalu konsultasikan ke dokter untuk konsumsi obat-obatan. Itu. Baik dokter. Penyakit ginjal kronis itu kita bagi jadi 2. Ada yang dari tahap 1 sampai tahap 4. Yang tahap 1 sampai tahap 4 nggak perlu apa-apa. Kita perbaiki pola hidup kita kontrol penyakit kita yang memperberat, dan kita jaga makan dan minum kita. Itu yang utama. Tetapi kalau dengan pasien-pasien yang sudah jatuh ke dalam tahap kelima, di mana ginjal tidak bisa lagi berfungsi senormalnya, butuh namanya terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu Bapak dan Ibu bukan menyembuhkan, tapi menggantikan fungsi ginjal kita yang memang sudah rusak. Jadi bukan ketergantungan Bapak dan Ibu, tetapi memang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun. Nah, terapi pengganti ginjal itu ada 2, yang dibilang dialisis sama cangkok ginjal. Dialisis dibagi jadi 2, yang namanya hemodialisis, cuci darah, tapi sebenarnya cuci darah itu nggak pas ya kata-katanya, karena nggak dicuci. Karena di dalam mesin dibersihkan, dipilih mana yang harus dibuang, mana yang dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Jadi bukan dicuci, karena nggak ada rinso di situ, ya. Jadi bukan dicuci, dibersihkan, dipisahin mana yang baik, mana yang buruk dibuang, yang baik dimasukin lagi ke dalam tubuh. Nah, ada lagi yang namanya CAPD. CAPD itu adalah dialisis yang melalui perut. Jadi diisi cairan ke rongga perut, lalu nanti dengan konsentrasi itu racun-racun akan keambil, habis itu dibuang. Kurang lebih seperti itu. Balik lagi harus melihat keadaan dan aktivitas Bapak dan Ibu. Kurang lebih seperti itu. Yang post transplant. Betul tadi Bu, dokter yang di awal sebagai seorang netizen, saya sering banget dapat pasien itu adalah saya harus mengkonfirmasi informasi-informasi yang diserap oleh pasien. Jadi pada saat sudah dapat informasi dari dokter bahwa harus diet ya karena ginjalnya seperti ini, itu sebelum datang saya itu udah searching duluan. Kalau nggak searching duluan atau di WA group mungkin ya udah sharing, saya tuh dibilang ginjalnya udah sekian, wah udah masuk informasi. Bahkan ada satu pasien saya belum lama ini adalah sudah masuk ke stage 4, itu diinformasikan bahwa dia harus mengkonsumsi banyak protein supaya ginjalnya itu regenerasi jaringannya. Waduh, saya mau cepet datang ya, mau cepet datang. Maksudnya nggak ngejalanin dulu baru nanti aja deh ke gizinya gitu. Hal-hal seperti itu Ibu Bapak mohon izin untuk lebih bijaksana lagi menyerap informasi dan menjalankan informasi tersebut. Baiknya tanyakan, karena kalau sudah urusannya sama ginjal itu yang namanya makanan sama diabetes juga seperti itu, yang namanya makanan sama pentingnya seperti obat ya. Jadi disitulah nanti makanan bisa berperan memperbaiki, mempertahankan atau memperburuk begitu. Nah, kalau di gambar ini gambarnya timbangan. Gambar timbangan ini menggambarkan bahwa kebutuhan ibu bapak, nah dengan yang dimakan itu harus seimbang, harus adil. Butuhnya 80, makannya 80, jadi harus adil. Di saat kita tidak adil terhadap kebutuhan dan makanan yang kita konsumsi, pasti nanti akan ada dampaknya. Kalau kurang yang kita makan dari yang kita butuhkan, pasti akan jatuh ke dalam kondisi yang kurang gizi. Kalau kita makan yang lebih dari yang kita butuhkan, pasti nanti dampaknya bisa tadi itu bisa dari diabetes kah, jangka panjang menjadi gagal ginjal kah, dan lainnya. Pasti kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan apapun tidak sesuai dengan yang seharusnya kita butuhkan, pasti akan berdampak.
Nah, kebutuhan kita ini, kalau tadi Dr. Daniel menggambarkan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang itu pasti akan mengikuti dari usia, ya, aktivitas kalau makanan ya, usia itu mempengaruhi. Semakin bertambah usia, sebenarnya nanti jadi kurvanya tuh begini, dari mulai anak lahir, kemudian pada saat anak kan butuhnya tinggi protein, tinggi energi, seperti itu ya, buat pertumbuhan, untuk pengembangan. Nah, nanti pada saat sudah mulai masuk ke usia 35, 40, apalagi 40 itu mulai ada perlambatan metabolisme. Sehingga sebenarnya kebutuhan menjadi lebih rendah, ya, turun dia nanti pada saat turun benar-benar turunnya itu adalah di usia 60. Biasanya usia 60 ke atas itu kebutuhan sudah mulai turun. Jadi jangan nanjak terus yang bikin membesar, karena kita menganggapnya semakin bertambah usia kebutuhan semakin naik, ya. Kecuali kalau kita memang masih usia produktif, aktivitas fisik di luarnya banyak, seperti itu. Kemudian ada lagi juga faktor-faktor lainnya, itu adalah faktor stres, penyakit, ya. Saya ingat kemarin 3 tahun yang lalu, ya, sekarang kita sudah melewati fase 2020, 2021, 2022 awal, ya. Itu dimana pasti ibu bapak familiar sama yang namanya makan makanan tinggal, kalau di Jakarta gampang ya, kita tinggal pakai jari, ya. Semua handphone udah touchscreen semua. Yang tadinya minum harus 2 liter, tapi minum 2 liter itu kira-kira 1 liternya itu adalah minuman-minuman berwarna, berasa, ya kan? Berkemasan, ya. Yang seperti itu. Dan memang di tahun 2021 ke 2022 ini cukup banyak cukup banyak orang-orang dengan gula darah naik. Kemudian jadi progres dari penyakit kronis itu bertambah lebih advance lagi. Ya, salah satunya adalah dari pola makan. Gitu. Minumnya ini, minum cairannya ini kadang-kadang suka tidak terkontrol. Padahal kalau pada pasien-pasien ini kelebihan asupan cairan ketahuan kan. Walaupun bilangnya enggak kok saya minumnya enggak itu Bu, sesuai kok Bu, waktu itu dikasih tahu segini saya benar-benar segini, botolnya ini kan, iya botol yang dilihatin yang ini, tapi yang di belakang ini kan saya nggak tahu, ya. Jadi kalau untuk cairan ini, cairan bukan hanya air putih saja, cairan juga termasuk kalau minum kuah bening bayam, sup sayuran, atau misalnya makan soto ada kuahnya, itu juga termasuk, ya. Kemudian juga puding, misalnya makan snack pakai puding, ya, puding agar-agar itu juga cairan. Jadi kalau pudingnya 1 gelas kecil, itu cairannya 1 gelas kecil itu juga, ya, walaupun dia bukan diminum tapi dimakan. Kemudian buah-buahan yang memang banyak airnya, itu juga termasuk. Ini adalah kita makan utama 3 kali, ya, makan utama 3 kali. Jadi nggak ada dosanya kita makan malam, ya. Dan wajib juga makan pagi, apalagi yang masih aktivitas normal, nanti jam 10 udah ngantuk kalau kita nggak makan. Makan sehari 3 kali, itu makan nasi dan teman-temannya. Isinya apa? Isinya ada nasi, ada lauk itu ada hewani, ada nabati. Hewani misalnya ikan, tahu atau tempe, yang untuk nabatinya ada sayur. Kalau siang dan malam tambah lagi ada buah, ya. Kalau berat badan tinggi badan kita kurang, yang pagi dikurangin, yang pagi tanpa lauknya cuma 1, pilih boleh hewani 1 atau nabati 1, ya. Kalau kita tinggi badannya misalnya bapak-bapak 170-an itu paginya 2. Kemudian yang kalau mau sehat pagi apa, ngemil boleh nggak? Boleh, ada snack di antara waktu makan. Ngemilnya apa? Cukup buah saja dan minum air putih. Jadi kalau mau kita makan udah pastilah, kalau orang Indonesia itu makan pasti nasi, pasti ada lauk, ini udah wajib, ya. Kalau misalnya makannya nasi sama sayur aja, bapak-bapak pasti hipertensi. Kenapa hipertensi? Marah-marah sama istrinya, ya. Jadi bukan karena apa-apanya. Jadi nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Sehari makan sayur 3 kali, makan buah 4 kali, 2 kali buat snack, 2 kali buat teman makan siang dan makan malam.
Sekarang saya tanya, boleh tunjuk tangan yang sehari makan sayur 3 kali? Ada 10% ya? Ada yang makan buah sehari 4 kali? Nah, dokter banyak menyaksikan ya dok, nanti pasiennya nambah kira-kira penyebabnya salah satunya adalah ini, ya. Karena memang data nasional, data riset dari tahun 2018, konsumsi buah dan sayur orang Indonesia 95%. Bagus nggak 95%? Bagus, tapi 95% yang asupannya kurang. Apakah kita di pasar ada salah jual sayur? Banyak. Buah banyak nggak? Banyak. Pepaya banyak nggak? Banyak. Tapi nggak dimakan. Nggak dimakan. Kira-kira udah ketahuan ya sebabnya apa? Kenapa diabetes kita tinggi? Ya, kenapa hipertensi kita tinggi? Karena sayur dan buah itu mengandung, kalau orang sehat, kalium dalam sayur dan buah itu membantu untuk kesehatan. Pertama adalah jantung. Kedua, membantu untuk mengkontrol kelebihan natrium. Yang tadi ibu bapak, Mbak Fitri udah bilang nggak boleh makan kerupuk, tapi saya besok nyolong dikit, nggak apa-apa. Itu bisa dibantu oleh konsumsi buah yang cukup. Ya, terus seratnya, nih yang menarik sekali nih, serat dari sayur dan buah, ibu bapak itu fungsinya untuk menekan peningkatan gula darah, ya. Jadi serat ini fungsinya untuk meningkatkan sensitivitas insulin, gula darah jadi bagus. Sama dia ini menghambat produksi asam empedu sehingga kolesterol kita bisa turun. Ya. Jadi fungsinya bagus nggak sayur buah? Bagus. Jadi pulang dari sini makan sayur dan buah. Kerupuknya di mana kerupuknya? Buah. Nah, diganti pakai bunga, udah. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kami dari PT Pino punya banyak varian produk, mulai dari pasien sebelum cuci darah sampai dengan sudah cuci darah atau dialisis, sampai setelahnya yang transplantasi. Jadi kami punya produk-produk untuk yang pasien sebelum cuci darah. Itu adalah kami punya nosip, Bapak Ibu bisa lihat, itu isinya adalah asam amino, di mana jika pasien terkena gangguan ginjal dan dia memang harus diet low protein, mereka harus konsumsi sebaiknya dengan produk asam keto kami yaitu nosip. Kemudian kami juga punya produk Nefrisol. Jadi Nefrisol itu ada dua Bapak Ibu, Nefrisol dan Nefrisol D. Jadi Nefrisol adalah untuk yang pre-dialisis, biasanya dikombinasi dengan nosip tadi asam keto, kemudian juga dengan Nefrisol yang low protein diet ya Bu. Kemudian kami punya Nefrisol D. Jadi D itu adalah dialisis, di mana pasien-pasien dengan dialisis, baik itu hemodialisis atau peritoneal dialisis, sebaiknya memang dibantu dengan Nefrisol D untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian kami juga punya produk eritropoietin serta epesufros. Produk eritropoietin kami itu adalah Remalpo, Bapak Ibu pasti sudah banyak sering dengar ya. Kami ada variannya 2000 IU dan 3000 IU. Kemudian kami juga punya produk Meprofer, itu adalah zat besi. Jadi pada pasien memang dengan gangguan ginjal biasanya zat besinya juga kurang. Jadi biasanya selain dari makanan, jika memang tidak terkejar biasanya dikoreksi ya dok ya dengan Meprofer. Nah untuk produk pasien transplantasi ginjal kami punya imunosupresan, yaitu produk kami Mycophenolate Mofetil 500 ml. Ngapain cepet-cepet orang anak mau udah hadir ya kan? Banyak. Nah, ini besok paginya aku unboxing goodie bagnya tuh apa aja sih isinya. Kalian mau tahu kan? Yuk, lihat.
Makasih buat kalian yang udah nonton video aku kali ini. Tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.